Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada akhirnya, Suke telah berhasil membersihkan semua harta karun di ruangan itu. Namun, brankas harta karun itu belum dibersihkan. Meskipun para Kasim sibuk memindahkan harta, tampaknya tidak ada yang benar-benar dipindahkan dari brankas sama sekali. Suke melangkah keluar, menepuk dadanya dan dengan berani menyatakan, "Jangan khawatir, kalian semua. Pekerjaan kotor semacam ini harus diserahkan kepadaku." Dengan itu, dia memasuki brankas harta karun. Saat berikutnya, Suke menatap dengan mata terbelalak pemandangan di depannya. Dia terpesona. Ini disebut brankas harta karun? Ini adalah gua harta karun raksasa. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Gudang harta karun setidaknya seukuran lapangan sepak bola, dan setiap incinya tertutup harta karun. Emas, perak, dan batu permata berserakan di mana-mana, berkilauan cukup terang untuk menyilaukan mata banyak orang. Namun yang paling mengejutkan Suke adalah banyaknya peti di sudut lemari besi. Harus ada lebih dari 100. Sebagian besar dari mereka terbuka untuk mengungkapkan baju zirah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari emas hitam, semuanya gelap dan bersinar. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukan barang biasa. Di dinding lain, ada deretan pedang, tombak, tongkat dan sebagainya yang ditempatkan dengan rapi, tergantung di dinding. Itu praktis gudang senjata. Ada juga pintu batu lain yang lebih dalam di dalam brankas harta karun. Pintunya terbuka. Sekilas, ada meja dan kursi, serta rak buku, semuanya dicat dengan daun emas. Di rak buku, ada banyak buku kuno, manual, gulungan batu giok dan pil. Ini semua adalah benda yang akan sangat sulit didapat. Jelas, pangeran kedua akan membaca manual keterampilan di sana dan menggunakan ruangan itu untuk menyendiri. Ada begitu banyak di sini sehingga sulit untuk memindahkan semuanya dalam waktu singkat. Kasim tua, Stuart Liu, mengungkapkan keprihatinannya. Dia menatap dengan cemas pada jumlah harta yang ada di dalam brankas harta karun. Suke mengangkat alisnya, tidak senang. "Apakah kamu bercanda? Anda khawatir bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan semua ini ketika Act of King ada di samping Anda?" Dia pikir, Ayo, aku akan membersihkan semuanya untuk kalian semua sekarang." Dengan lambaian tangannya, Suke berbicara dengan hormat, "Kalian semua tidak perlu khawatir, Yang Mulia sudah memikirkan hal ini. Itulah alasan saya di sini." "Oh, anak muda, kamu punya solusi?" Pelayan Liu sangat senang ketika dia mendengar kata-kata Suke. Suke membalas senyumnya. "Kamu benar, saya memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kekuatan jiwa. Keterampilan ini memungkinkan saya untuk menyimpan sejumlah besar barang dalam cincin penyimpanan sekaligus." "Apa, anak muda, kamu benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Tidak heran Yang Mulia sangat mempercayaimu. Kamu benar-benar luar biasa, anak muda." Para Kasim terkesan dengan Suke dan mulai menunjukkan rasa hormat yang lebih padanya. Suke menanggapi dengan membungkuk rendah dengan tangan terlipat di depan dadanya. Dia menjawab dengan rendah hati, berbaring, dan seluruh dunia akan tahu." Para Kasim tercengang sejenak, lalu mereka menutup mulut mereka dan tertawa kecil. Postur dan suara tawa mereka mirip dengan wanita yang suka berdandan dan berpakaian indah. "Anak muda, kamu benar-benar lucu." Pramugari Liu mengedipkan mata pada Suke dengan genit. "Tidak banyak waktu tersisa," kata Suke. "Semua orang minggir karena aku harus mulai bekerja sekarang." Saat dia berbicara, dia menuju ke pintu batu yang terletak paling jauh dari pintu masuk. Hal-hal baik harus diambil terlebih dahulu. Suke berjalan ke rak buku yang dilapisi daun emas. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya ke dalam inventaris sistemnya, manual, gulungan batu giok, pil, dan yang lainnya. Bahkan rak buku dicambuk di dalam. Wow, keterampilan yang sangat kuat ini. Hanya dengan satu gerakan, semuanya telah disimpan di dalam cincin penyimpanan. Anak muda itu bukan orang biasa. Tidak heran Yang Mulia mengirimnya. Dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Kita perlu mempelajari buku-buku bagusnya. Para Kasim menyaksikan dengan kagum dan terengah-engah seperti penggemar terbesar Suke. Namun, Suke tidak memperhatikan orang-orang ini saat dia terus bekerja keras untuk menyita semua yang terlihat. Dia membersihkan semuanya tanpa menahan diri di brankas harta karun, tidak meninggalkan apapun.
Apapun yang dia pikirkan diambil. Sederhananya, tidak ada yang tidak dia sukai di brankas harta karun. Dan dengan demikian, hanya dalam beberapa menit, Suke telah mengosongkan seluruh brankas harta karun. Itu sekarang bersih. Para Kasim terpaku dengan apa yang terjadi. Mereka berlantai. Ini adalah tugas yang akan membutuhkan lebih dari 2 jam. Namun anak muda ini telah menyelesaikan pekerjaan itu dalam beberapa menit. Kecepatan seperti itu sungguh luar biasa. Akhirnya membersihkan semuanya. Suke menghela napas panjang lega, mengusap dahinya seolah menyeka butir-butir keringat yang tidak ada. Penyitaan properti pasti melelahkan, dia pikir. Para Kasim itu pintar. Mereka dengan cepat mendatangi Suke dan mulai menyeka dahinya dengan sapu tangan bersih, semuanya menjilatinya. Anak muda, kamu sudah bekerja keras. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tepat sekali, sangat beruntung kamu ada di sini. Kalau tidak, kami tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas ini. Dan jika kami gagal, kami akan dihukum oleh pangeran kedua, yang mulia. Suke tertawa dan melambaikan tangannya dengan acuh. Kalian semua terlalu sopan. Ini yang seharusnya aku lakukan. Jangan terlalu sopan padaku, sedikit lelah bukanlah apa-apa. Anak muda, kamu sangat rendah hati. Itu menjelaskan mengapa yang mulia sangat mempercayaimu. Anak muda, kami harap kamu akan menjaga kami di masa depan. Pelayan Liu tersenyum penuh arti, mengisyaratkan Suke untuk membantunya di masa depan. Suke menepuk dadanya untuk menunjukkan kerendahan hati. Dia juga bertanya, oh benar, apakah Anda memiliki barang berharga? Lebih baik tinggalkan itu bersamaku. Nanti Kaisar mungkin akan meminta orang untuk melakukan penggeledahan tubuh pada kalian semua. Bagaimanapun, ini masalah yang cukup signifikan. Setelah mendengar Suke, para Kasim langsung menamparkan kepala mereka sendiri. Aku hampir lupa bahwa aku membawa senjata ajaib bintang 4. Iya, aku juga punya banyak barang di tas penyimpananku. Untungnya kamu mengingatkan kami tepat waktu, anak muda, kalau tidak, kami akan berada dalam masalah besar. Ya, kita tidak bisa membiarkan yang mulia jatuh ke dalam kemelaratan sementara beberapa dari kita tetap kaya. Kaisar mungkin marah dan kita semua akan tamat. Terima kasih banyak, anak muda. Para Kasim tergerak dan dengan penuh rasa terima kasih menyerahkan semua tas penyimpanan mereka kepada Suke. Mereka sama sekali tidak curiga terhadap Suke. Mereka bahkan berpikir bahwa Suke tampak seperti orang yang teliti dan perhatian. Kalian semua terlalu sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, tidak perlu mengatakan semua kata-kata ini. Kita akan minum teh bersama di masa depan jika waktu memungkinkan. Saya harus melaporkan kembali ke Second Pangeran, yang mulia sekarang. Suke dengan rendah hati melemparkan tas penyimpanan ke dalam inventaris sistemnya dan berbalik untuk pergi. Para Kasim sangat tersentuh ketika mereka melihat sosoknya menjadi lebih kecil di kejauhan. Apa anak muda yang baik? Dia sederhana, sangat kuat dan sangat efisien. Dia tidak membuang berat badannya. Dia benar-benar anak muda yang baik. Oh benar. Anak muda, kami minta maaf karena kami sangat bingung sekarang dan lupa menanyakan namamu, kata pramugari Liu buru-buru, karena dia baru ingat bahwa mereka tidak tahu nama bocah itu. Bagaimana kami harus memanggilmu? Suke melihat ke belakang, tersenyum polos. Namaku Syal Merah. Suke meninggalkan kamar pangeran kedua, menggunakan keterampilan gerakannya untuk diam-diam meninggalkan istana. Dia muncul kembali di dekat jalan utama. Tepat ketika dia mencoba untuk kembali ke penginapan, dia berhenti tiba-tiba seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia menamparkan dirinya sendiri di kepala, wajah penuh penyesalan. Sial, aku bertindak terlalu cepat, aku lupa mengunjungi kamar janda permaisuri. Suke mengerutkan alisnya, lalu berbalik, berniat untuk kembali ke istana lagi. Dia ingin mengambil harta lain apapun yang bisa dia temukan serta melihat keindahan janda permaisuri. Jika dia secantik peri, maka dia benar-benar akan mencambuk lidahnya. Bagaimana Anda mengajar cucu Anda? Apakah Anda tahu bahwa cucu Anda diam-diam mengumpulkan sesuatu milik Anda? Apakah Anda tahu bahwa Anda meracuni seorang pemuda? Hal-hal itu harus diberikan kepadaku untuk disimpan dengan aman. Suke memutuskan bagaimana dia harus mendekati targetnya yang sudah dekat. Dia sekarang siap untuk kembali ke istana. Tapi saat dia akan mengeksekusi skill gerakannya, dia melihat beberapa kuda, sekelompok penjaga dan kereta kuda muncul di kejauhan. Itu adalah pangeran kedua dan anak buahnya.
Si gendut kedua yang licik ini sebenarnya butuh waktu lama untuk sampai ke istana untuk mengulur waktu. Dia benar-benar ingin membodohi raja bertindak keras ini. Hehe, apakah Anda tidak berbohong kepada saya tentang berada dalam keadaan miskin? Bagaimana Raja Tangguh bertindak ini membiarkan Anda kembali pada kata-kata Anda? Tunggu saja dan lihat apa yang menunggu Anda. Suke merasa geli. Dia menyembunyikan kehadirannya saat dia diam-diam menyelinap ke bagian belakang kelompok dan memasuki kereta kuda dalam sekejap mata. Pengemudi kereta tampaknya merasakan sesuatu dan buru-buru berbalik. Dengan tatapan curiga dan bingung, dia bertanya, "Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak, aku tidak apa-apa. Hentikan keretanya!" Suke berteriak dari kereta. Saat dia berbicara agak keras, bahkan pangeran kedua yang ada di depan mereka mendengar seruannya juga. Dia segera mengerutkan kening, tetapi mengangkat tangan. Tim yang bergerak lambat berhenti di jalur mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat kereta kuda, menunggu untuk melihat apa yang sedang dilakukan Suke sekarang. "Tuan Muda Su, ada apa?" tanya pengemudi kereta, dengan cepat menghentikan kereta dengan menarik tali kekang. Suke mengangkat tirai di kereta kuda dan melompat turun. "Kamu bergerak sangat lambat sehingga membosankan. Lupakan saja, aku tidak ingin mansion atau perak dan emas. Adapun 3.000 wanita cantik, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Selamat tinggal." Dengan itu, Suke berbalik dan berjalan pergi. Pangeran kedua dikejutkan oleh tindakannya dan tampak heran. Apa yang orang ini lakukan? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak akan datang lagi? Mengapa dia tidak menginginkan mansion atau 3.000 wanita cantik itu? Apakah ini penemuan hati nuraninya yang tiba-tiba? Ini aneh, ini terlalu tidak normal. "Suke, apa sebenarnya yang kamu lakukan?" teriak pangeran kedua, memikirkan IOU yang belum dikembalikan kepadanya. "Apakah aku tipe orang yang suka bermain trik?" teriak Suke. "Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Dengan bergerak begitu lambat, kamu pasti menyembunyikan beberapa motif atau konspirasi. Jika aku tidak bisa mendapatkan apapun dari perjalanan ini, mengapa aku harus membuang waktuku? Ayo, ini IOU." Suke melambaikan tangannya, meremas IOU dan melemparkan bola kertas ke arah pangeran kedua. "Jangan berterima kasih padaku, aku harus kembali dan menulis di buku harianku sekarang, selamat tinggal." Dan Suke melangkah pergi. Pangeran kedua bingung. Dia tidak bisa memahami motif Suke. Dia menangkap bola kertas dan buru-buru membuka lipatannya untuk diperiksa. Dia terkejut dan tertegun sejenak. Itu benar-benar IOU, yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri. Mengapa ini terjadi? Mengapa temperamen Suke berubah begitu drastis? Seolah-olah dia telah menjadi orang baik. Dia baru saja menyerahkan IOU dengan begitu mudah. Mungkinkah dia telah mengalami semacam pencerahan selama perjalanan di dalam kereta kuda? Yang mulia, pelayan tua ini merasa bajingan ini pasti ketakutan. "Saat kita akan memasuki istana," kata Kasim tua di samping pangeran kedua, tersenyum saat dia berbicara dengan suara rendah. Mendengar ini, pangeran kedua segera menanggapi dengan seringai. "Jadi begitu, awalnya, aku bingung dengan keberaniannya untuk berani memasuki istana bersama pangeran ini. Sepertinya itu semua hanya kepura-puraan. Yang mulia bijaksana." Kasim tua itu segera menyanjung pangeran kedua. Pangeran kedua tersenyum dingin saat dia menatap punggung Suke yang menghilang ke kejauhan. Istana Kekaisaran memiliki banyak orang terampil yang melindungi keluarga kerajaan, ejek sang pangeran. Wajar jika dia merasa takut. Namun, ini tidak berarti aku akan melepaskannya. Pergi dan buat pengaturan yang diperlukan. Aku ingin melihat mayatnya sebelum kontes makam kekaisaran berakhir. Ya, yang mulia, Kasim tua itu dengan cepat menjawab. Sekelompok orang memasuki istana, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membentuk formasi yang mengesankan. Sementara itu, istana kekaisaran berada dalam kekacauan. Banyak penjaga istana sedang melakukan pencarian di mana-mana. Banyak kamar utama sekarang dijaga ketat. Ketika pangeran kedua memasuki istana, dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat menghentikan seorang penjaga dan bertanya, "Apa yang terjadi di istana?" Ketika penjaga menyadari bahwa itu adalah pangeran kedua, dia buru-buru berlutut dan menjawab, "Yang mulia, sekitar 1 jam yang lalu, seorang pembunuh muncul di istana. Dia menjatuhkan seorang kasim dari istana aroma merembes." "Merembes istana wewangian? Bukankah itu kamar janda permaisuri?" Pangeran kedua mengerutkan alisnya, matanya sedikit berkedip. Penjaga itu menganggukkan kepalanya. "Ya,
dikatakan bahwa si pembunuh telah menanyakan tentang posisi beberapa kamar dari Qasim kecil. Menurut Qasim, dia curiga bahwa pembunuh itu datang untuk janda permaisuri. Kami telah mengerahkan lebih banyak penjaga untuk melindungi berbagai kamar utama. Petik 2. Wajah pangeran kedua muram ketika mendengar itu. Tinjunya mengepal erat dan dia berbicara dengan nada rendah dan serius. Orang-orang tercela ini benar-benar berani. Kirim lebih banyak penjaga ke tempat janda permaisuri. Aku akan datang nanti untuk melindungi janda permaisuri secara pribadi. Ya, Yang Mulia. Penjaga itu buru-buru pergi untuk menjalankan perintah baru. Entah bagaimana pangeran kedua merasa ada sesuatu yang salah. Dia bergegas ke kamarnya sendiri dengan kelompok orangnya. Namun, ketika pangeran kedua tiba di pintu masuk kamarnya, dia dan Qasim tua itu berhenti sejenak ketika mereka melangkah masuk. Kemudian keduanya keluar secara bersamaan. "Lancang," teriak pangeran kedua. "Di mana kamu membawa kami? Tidak bisakah kamu mengingat jalan ke kamarku? Kamar ini terlalu asing, tidak ada apa-apa di dalamnya, dan tampak tidak berpenghuni dan benar-benar kosong. Banyaknya semak viburnum manis di teras depan, batu akik dan ornamen berharga lainnya yang dipajang di dalamnya, semuanya tidak ada. Belum lagi berbagai harta karun acak yang kondusif untuk budidaya, yang dikumpulkan oleh sang pangeran selama bertahun-tahun. Misalnya, pembakar dupa ambergris asing yang memiliki efek menenangkan dan rileks, kursi rosewood harum asing dan batu giok dingin 1000 tahun yang telah dibuat menjadi tempat tidur batu giok dingin. Ini semua adalah harta yang telah dikumpulkan pangeran kedua melalui berbagai cara selama bertahun-tahun. Sekarang, dia bahkan tidak melihat satupun dari mereka di ruangan ini. Itulah sebabnya ketika pangeran kedua memasuki ruangan, dia tidak dapat mengenalinya. Qasim tua itu juga bingung dengan pemandangan itu. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. "Pelayan tua ini salah, Yang Mulia, mohon ditenangkan." Saat itu, para Qasim di dalam ruangan mendengar suara dan berlari keluar untuk menerima pangeran kedua. Mereka memiliki ekspresi gembira dan siap untuk mengklaim pujian dari sang pangeran. "Salam, Yang Mulia, kami telah menyelesaikan tugas yang Anda perintahkan untuk kami lakukan." "Tugas yang aku pesan?" Pangeran kedua bingung sejenak. "Ya, bukankah Yang Mulia mengeluarkan perintah rahasia untuk menyimpan semua harta di dalam kamar?" jawab para Qasim. Qasim tua yang berlutut di tanah tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengirimkan perintah rahasia sebelumnya. "Tapi, bukankah ini terlalu bersih?" "Tidak. Bisakah ini disebut bersih? Ini adalah penghapusan total dari semua item." Pangeran kedua mengerutkan kening, tampak kecewa ketika dia melihat kamarnya yang sekarang tampak miskin. "Lagi pula, itu benar-benar terlalu bersih. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan barang-barang dasar seperti meja dan cangkir teh pun hilang. Semuanya hilang." Namun, setelah dipikir-pikir, ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Setidaknya itu telah membuktikan bahwa dia telah memilih orang yang tepat untuk menjadi pembantu kepercayaannya, karena mereka semua mampu menyelesaikan tugas yang sulit. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menyingkirkan semuanya dan meninggalkan ruangan dengan sangat bersih juga. "Kalian semua bodoh, tunggu apa lagi? Semuanya baik-baik saja sekarang, cepat dan kembalikan semua barang ke posisi semula." Pada saat ini, Qasim tua di samping pangeran kedua buru-buru bangkit. Dia melotot dan menegur para Qasim. Bahkan, dia juga tidak menyangka Qasim muda ini bisa menyingkirkan segalanya sejauh itu. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji mereka karena melaksanakan perintah dengan begitu teliti atau memarahi mereka karena bodoh. Para Qasim muda terkejut ketika mereka melihat ekspresi suram pangeran kedua. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka segera berlutut di tanah dan berteriak keras, "Kita salah, kita salah." "Untuk apa itu?" ejek pangeran kedua dengan cemberut. "Cepat dan kembalikan semua barangku ke tempatnya." Dalam pikiran pangeran kedua, karena Suke tidak mengikutinya ke istana kekaisaran, dia hanya akan kehilangan isi di dalam cincin penyimpanannya, yang tidak berarti apa-apa baginya. Harta karun yang benar-benar penting baginya adalah harta karun yang tersembunyi di dalam brankas harta karun. Mereka dianggap sebagai fondasi hidupnya, dan juga diperlukan baginya untuk bersaing memperebutkan tahta. "Ya, Yang Mulia." Para Qasim memberikan jawaban yang seragam lalu mengangkat kepala mereka. Dan kemudian para Qasim hanya menatap pangeran kedua tanpa daya. Pangeran kedua langsung jengkel dengan pemandangan itu. "Keberanian. Untuk apa kalian semua masih berlutut di sini? Apakah kalian tidak mematuhi perintahku lagi? Cepat dan kembalikan semuanya ke tempat semula."
Atau, kalian semua ingin aku terus berdiri di sini, meneriakkan perintah? Tanda tanya petik 2. Para Qasim ketakutan dan mengulurkan tangan, gemetar ketakutan. Yang mulia, barang-barangnya, berikan barang-barang itu kepada kami. Pangeran kedua berkobar di tempat. Jika para Qasim ini bukan ajudan terpercayanya, dia akan membunuh mereka semua hanya dengan tangan kosong. Apakah kalian semua sudah gila? Raung pangeran kedua. Kaulah yang mengambil barang-barangku, namun kau memintanya padaku? Para Qasim langsung bingung. Yang mulia, bukankah Anda mengirim seorang pahlawan muda bernama Red Scarf untuk membantu kami menyingkirkan semua itu? Dia juga mengeluarkan cincin penyimpanan yang selalu Anda pakai di tubuh Anda untuk membuktikan identitasnya. Ekspresi wajah pangeran kedua dan Qasim tua segera membeku. Cincin penyimpanan, yang selalu aku pakai? Syal merah? Siapa sih Red Scarf itu? Ketika dia mendengar nama aneh dan penyebutan cincin penyimpanannya, dia tahu apa yang terjadi. Satu-satunya yang akan memberikan nama aneh seperti Red Scarf, dan yang memiliki cincin penyimpanannya, dia 99% yakin bahwa itu hanya Suke. Pada saat itu, bahkan jika pangeran kedua dan Qasim tua itu idiot, mereka akan tahu bahwa segalanya menjadi tidak terkendali. Orang itu, Suke, sudah mengunjungi kamarnya. Sial, jika itu masalahnya, maka orang yang menculik Qasim untuk mengetahui lokasi kamarnya adalah dia. Menghubungkan semua insiden yang telah diberitahukan padanya saat memasuki istana, kemarahan pangeran kedua membakar lebih agresif dari sebelumnya. Bajingan mengerikan itu, teriak pangeran kedua yang murka. Tidak heran dia pergi begitu tiba-tiba, dia sudah mengunjungi kamarku. Dia benar-benar orang yang jahat dan licik. Qasim tua itu dengan cepat mencoba menghibur sang pangeran. Harap tenang, yang mulia. Bajingan kecil itu tidak akan hidup lama. Untungnya hanya beberapa perabot berharga yang hilang. Pelayan setia Anda akan membelikan yang baru untuk Anda sekarang. Pangeran kedua mengangguk. Tetapi saat berikutnya, dia berhenti berbicara meskipun dia baru saja memulai kalimatnya. Matanya kebetulan melihat sebuah pintu yang dibiarkan terbuka. Itu adalah pintu masuk ke gudang harta karun. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Perasaan gelisah dan ketakutan yang kuat tiba-tiba menghantamnya. Astaga! Pangeran kedua secara instan berubah menjadi bayangan menuju ke pintu masuk gudang harta karun. Ledakan! Saat berikutnya terdengar suara teredam keras, saat pangeran kedua jatuh ke tanah. Puff! Seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Gudang harta karun, yang telah diisi dengan segala macam barang berharga dan harta karun, sekarang kosong. Sama sekali tidak ada yang tersisa. Itu telah direduksi menjadi ruangan sederhana yang terbuat dari batu, giok dan mutiara, barang langka dan eksotis, manual rahasia dan gulungan skill. Mereka semua pergi, bahkan armor emas hitam yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mencarinya. Dia telah melibatkan banyak pengrajin ahli untuk menempanya, dan semuanya hilang. Dia bermaksud untuk membangun pasukan elit tentara yang akan mengenakan baju besi emas hitam. Itu dimaksudkan untuk menjadi kartu truf tersembunyi untuk masa depan jika dia perlu memulai pemberontakan untuk merebut tahta. Apa yang terjadi? Di mana harta karunku? Di mana armor emas hitamku? Pangeran kedua tidak bisa menerima apa yang dilihatnya di hadapannya. Semua harta yang dia simpan di lemari besi bukanlah barang yang bisa diganti atau disediakan orang lain. Semuanya adalah sumber daya dan cadangan untuk upayanya merebut tahta, serta dominasi dunia. Tapi dalam waktu sesingkat itu, semuanya telah diambil darinya, begitu saja. Suke, pangeran ini akan melawanmu sampai akhir, sampai salah satu dari kita mati. Pada saat itu, raungan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh ruangan. Jauh di sana, Suke telah memutuskan untuk tinggal di penginapan lain dan sekarang berbaring di tempat tidur dengan kaki disilangkan dengan santai. Dia sedang memeriksa semua item yang telah dia panen dari pangeran kedua di inventaris sistemnya. Ini luar biasa. Hahaha, ini adalah panen besar. Sepertinya saya hanya perlu menargetkan orang kaya dan berpengaruh jika saya membutuhkan uang. Lihat saja brankas harta Fati kedua itu. Itu bisa dibandingkan dengan brankas sekte yang telah ada selama ini. Beberapa ratus tahun, saat Suke memeriksa barang-barang itu, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia mendaur ulang beberapa keterampilan dasar dan tidak penting, pil dan senjata magis untuk berbagai esensi.
Semua esensi dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan penempaan senjata dan pemurnian pil untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Adapun beberapa harta, Suke tidak tahan untuk mendaur ulangnya ke sistem dan dia meninggalkannya di dalam inventaris sistemnya. Dia telah memutuskan bahwa jika ada kesempatan di masa depan, dia ingin memiliki pasukan yang gagah berani dan bertindak keras dengan mengajak mereka berjalan-jalan di jalanan. Setelah itu, dia memanggil sistem untuk memeriksa poin tangguh bertindaknya serta poin pengalamannya. Setelah semua peristiwa dan insiden di negara logam sejauh ini, poin tangguh bertindaknya telah terakumulasi menjadi lebih dari 20.000. Dia sekali lagi memecahkan rekor tertingginya. Tentu saja, jumlah ini tidak mempertimbangkan fakta bahwa dia berutang 8.000 poin tangguh bertindak ke sistem. Bagaimanapun, Suke tidak berniat mengembalikan poin. Adapun poin pengalaman, dia juga tidak terlalu jauh untuk naik level. Setelah membunuh begitu banyak orang di Trial of the Sword Catacomb, poin pengalamannya sekarang sekitar 6 juta. Naik level akan membutuhkan 10 juta lebih, yang berarti dia masih kekurangan 4 juta. Sepertinya kontes makam kekaisaran adalah kesempatan besar bagiku untuk naik level ke level 10 dari tahap bayi asli. Suke menutup matanya dan tertawa. Dia tahu bahwa kontes makam kekaisaran kali ini tidak akan mudah. Pasti ada seseorang yang akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun, beberapa pangeran yang bersaing untuk posisi putra mahkota kemungkinan besar akan menyebabkan semua jenis konflik. Selanjutnya, dia baru saja membersihkan kamar pangeran kedua dan brankas harta karun. Pangeran kedua pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Suke bergumam pada dirinya sendiri, TSK, TSK, TSK. Sebaiknya aku mempersiapkan diri dengan baik untuk kontes menyambut apa yang akan datang untukku. Dengan itu, dia meletakkan kakinya, mengambil napas dalam-dalam, menutupi kepalanya dengan selimut, dan tidur. Cara dia mempersiapkan dirinya dengan baik adalah dengan tidur nyenyak, juga dikenal sebagai mengisi ulang.